minta kepada KPK kalau bisa hadir di Alor. Hadir di Alor karena ada beberapa kondisi yang terjadi, ya misalnya tahun 2021 sekitar bulan Oktober saya dipanggil KPK RI, baru waktu itu kalau tidak salah Bapak Daud, untuk bagaimana menanyakan tentang ada laporan masyarakat tentang pemaparan yang masuk di media sosial atau wartawan waktu itu wawancara Ketua Fraksi Demokrat Ibu Nabu Istalo, 68 miliar terselubung di belanja pegawai. Nah, kalau memang itu benar, seharusnya pemerintah itu tidak benar, pemerintah harus klarifikasi. Pemerintah tidak pernah klarifikasi tentang 68 miliar yang terselubung di belanja pegawai. Nah, itu kalau pemerintah bisa klarifikasi atau melaporkan seorang ketua fraksi Ibu Nabu Istalo ini ke pihak kepolisian seharusnya bahwa itu berita hoax. Kenapa tidak laksanakan? Berarti ada kebenaran bahwa terjadi terselubungnya belanja pegawai itu bisa mencapai 68 miliar. Nah, dari dasar itu saya dipanggil KPK dan saya menjelaskan ya, karena pemerintah tidak pernah klarifikasi, otomatis ya berarti ada kebenaran bahwa ada terselubung belanja pegawai. Di tahun 2022, pada waktu APBD-mu di pembahasan, saya juga sudah minta kepada pemerintah data-data pendukung, yaitu misalnya belanja pegawai 1 semester. Yang mana saya mau membuktikan apa yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrat ini benar atau tidak. Nah, jadi saya minta belanja pegawai 1 semester, tidak diberikan. Nah, dari dasar itu saya melihat dengan data yang lama, ternyata di tahun 2022 terindikasi juga hampir melebihi dari 68 miliar, hampir 100 miliar terselubung di belanja pegawai. Nah, dari dasar itu saya membahas bersama dengan anggota-anggota DPR, saya sepertinya juga diintimidasi oleh teman-teman. Tapi saya diam-diam saja. Saya minta lagi belanja hibah, misalnya data-data pendukung belanja hibah, belanja bansos, ataupun belanja barang dan jasa. Tetap tidak, pemerintah tidak mau memberikan kepada saya sebagai ketua banggar, karena penanggung jawab daripada anggaran APBD murni di Kabupaten Alor adalah saya. Pemerintah hanya punya kebijakan untuk menjalankan. Itu memang aturannya. Lalu besok-besok berdampak hukum, berarti saya duluan yang diperiksa. Karena saya yang keputusannya ada di tangan saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor. Nah, dari dasar itu, pada waktu perubahan APBD murni tahun 2022, itu saya sedikit keras. Saya minta lagi kepada pemerintah untuk belanja pegawai 1 semester. Ternyata tidak diberikan. Mengapa saya minta? Karena pada waktu pembahasan APBD murni itu Pak Bupati ada menyurat kepada pimpinan DPR, dalam hal ini Ketua DPR, tanggal 18 Juli, bahwa beliau sudah terpakai dana mendahului pembahasan perubahan APBD murni tahun 2022, APBD tahun 2000, perubahan APBD tahun 2022. Lalu setelah itu pada waktu pembahasan itu KUA PPAS itu diserahkan, ternyata pada tanggal 4 Agustus itu menyerahkan KUA PPAS itu bukunya warna hijau. Setelah bukunya warna hijau, saya melihat APBD murni 2022 itu belanja pegawai untuk keuangan dan aset itu 26 miliar. Lalu buku hijau itu ternyata dia melonjak menjadi perubahan APBD itu dia melonjak menjadi 30 miliar. Tanggal 6 Agustus buku hijau itu diganti dengan buku merah, dia turun menjadi 18 miliar dalam selisih 2 hari. Nah, ini kalau begitu harus ada data pendukung untuk bagaimana data pendukung itu supaya kita bisa sinkronkan. Ini kenapa APBD murni 26 dia naik 30 miliar, dia turun 18 miliar dalam waktu 2 hari. Ini kan sistem internet, sistem transparansi yang mana pegawai jumlah di Kabupaten Alor berapa banyak, dia punya pegawai, dia punya tunjangan-tunjangan dan lain-lain. Itu kan sudah sistem sebenarnya. Kok bisa naik turun semena-mena, sewenang-wenang, sesukanya mereka? Kan itu sebenarnya tidak boleh. Pada waktu pembahasan perubahan, saya masih menyampaikan, bukunya baru dikasih. Komisi 1 DPR itu tanggal 4 Agustus itu sudah membahas itu pakai yang buku hijau itu yang salah itu yang mereka sudah rubah pada tanggal 6 Agustus. Nah, itu Komisi 1 sudah bahas. Lalu Komisi 2 dan 3 itu bahasnya di tanggal 6 Agustus. Lalu saya sebagai Ketua Banggar, kita mau membahas tanggal 7 Agustus, saya menanyakan kepada teman-teman anggota DPR, bagaimana
masukan-masukan dari tadi sudah dipaparkan tim anggaran pemerintah daerah. Lalu bagaimana masukan dari teman-teman wakil ketua ataupun banggar, karena kita di banggar itu ada 13 orang. Kita 3 pimpinan tambah 10 anggota banggar. Mereka menyampaikan buku baru terima. Pak Mansing bilang, wakil 2 menyampaikan bahwa kita bukan akunting, bagaimana kita bisa membahas. Lalu anggota DPR yang lain, ya sudah kita tidak bisa bahas, ini buku KUA PPS baru kita terima. Loh, kalau begitu saya sendiri yang bahas, saya bilang begitu. Karena tadi malam pun sampai jam 5 pagi saya masih kaji beberapa instansi. Memang saya tidak dapat banyak, mungkin sekitar 6-7 instansi saja yang saya bisa melihat. Itu baru di satu materi, yaitu belanja pegawai. Lalu saya buka untuk mengkaji. Ya ini Andonimo ini langsung angkat gelas semua dikasih pecah di atas meja dikasih pecah. Itu Denny Padabang angkat botol aqua lempar ke depan sebagai ketua DPR. Semua ini saya tutupi selama ini. Jadi mereka itu tidak mau untuk pembahasan. Ini ada apa? Itu di tahun 2022 pada waktu tanggal 7 Agustus itu, 7-8 Agustus itu pembahasan antara Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Ya seperti itu. Jadi setiap kali di DPR saya selalu ditekan dengan intimidasi. Tapi saya tetap kuat dan semangat untuk memperjuangkan hak rakyat seperti begini. Saya tetap kuat. Setelah itu mereka bahas seperti begitu, ya saya langsung menyimpulkan kok bisa begini. Saya bertanya kenapa kalau begitu dilampirkan ini data satu semester belanja pegawai. Seperti saya contoh 2021 di bagian keuangan dan aset itu belanja pegawai itu 23 miliar. Lalu di perubahan APBD dia turun 15 M, ada lebih 8 M. Lalu di tahun 2022 dia naik menjadi 26 M di APBD murni. Lalu di perubahan itu dia naik 30 M pakai buku hijau tanggal 4 Agustus. Lalu 6 Agustus dia turun 18 M di belanja pegawai. Ini yang seperti begitu yang sebenarnya kita harus punya data konkret tentang belanja pegawai selama satu semester supaya tidak ada dusta di antara kita. Bagaimana kita mengkaji, kita melihat secara bersama memang betul ada lebih atau tidak. Tapi tidak pernah mau memberikan kepada saya atau teman-teman Banggar ataupun fraksi itu belanja pegawai selama satu semester. Dari dasar satu semester kita bisa menghitung secara real, misalnya belanja pegawai tahun anggaran 2022 300 sekian miliar. Kalau kami hitung, kalau saya hitung berdasarkan data yang lama 2021, hanya hampir 300 miliar. Padahal di dalam APBD murni itu sekitar 364 atau 65 miliar untuk belanja pegawai Kabupaten Alor. Begitu pula di belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ya ada untuk proyek-proyek dan lain-lain. Itu juga tidak seterinci untuk proyek apa. Lalu belanja hibah. Belanja hibah itu tahun 2022 59 M. Tapi tidak dipakai di APBD murni itu kasih masuk sampai 59 M. Pada waktu perubahan sisa 47 miliar. Loh, kenapa kok tidak bisa dipakai anggaran ini? Kok bisa tersimpan di situ? Masa dari Agustus, September, Oktober, November, Desember ini apa bisa terserap ini 47 miliar? Ternyata ada surat Pak Bupati bahwa sudah pakai mendahului APBD tanggal 18 Juli. Setelah itu pada tanggal 12 Agustus Pak Bupati menerangkan bahwa ada terpakai untuk belanja seroja. Padahal seroja ini kan sudah ada masuk dari BNPB pusat 54 miliar. 34 miliar 501. Lalu tanggal 12 Agustus itu disampaikan nota keuangan oleh Bupati Kepala Daerah. Lalu tanggal 19 Agustus diangkat oleh Ibu Nabostalo, pandangan umum fraksi Demokrat, itu menerangkan ada 34 miliar 501 juta belanja seroja. Itu merupakan pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan secara terinci. Disitulah Pak Bupati marah dan beliau keluar dari ruangan sidang menyatakan kenapa DPR omong kami bodoh, kenapa kok kita masih duduk di sini. Lalu keluar dari ruangan sidang bersama Sekda maupun OPD. Lalu 2 hari kemudian ada surat pernyataan dari Bupati, pernyataan sikap bahwa Ketua Fraksi Demokrat harus menyampaikan permohonan maaf. Dan Ibu Nabos tidak menyampaikan permohonan maaf sampai hari ini. Kalau tidak, kami tidak akan bersidang. Ternyata beliau sidang, sedangkan teman-teman di DPR tidak ada yang mengambil sikap. Seperti yang saya punya rapat integrasi dengan KPK. Bupati menyampaikan pernyataan sikap, mereka beramai-ramai berbondong-bondong untuk mau kudeta terhadap
jabatan saya sebagai ketua DPR. Ini sesuatu, kalau menurut saya sesuatu lelucon, karena mereka senior-senior saya, mereka paham aturan bagaimana pemberhentian seorang ketua DPR yang sah dan benar.